Di saat sekarang Pak Prabowo sedang menjalankan efisiensi, Pak Presiden, ini menjadi pertanyaan, Pak. Kalau kita lihat KL yang lain, itu luar biasa pengurangannya. Tapi sekarang Bapak minta modal yang begitu besar, dana yang begitu besar untuk just pelatihan doang, 5,1 T. Semua kadis-kadis koperasi di seluruh Indonesia dan sebagainya, itu mereka selalu minta, Pak Menteri tolong dibuat pelatihan. Di tahun 2028, Bapak bicara hilirisasi dan integrasi. Berarti integrasi dengan rantai pasok industri. Tahun 2028, Bapak bicara di sana. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa 2029 menjadi pilar kemandirian ekonomi desa? Nonsen, Pak. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 6, Pak Menteri dan jajarannya. Apa kabar Pak Menteri? Baik, baik semua. Waras. Yang penting waras dulu, Pak. Kalau sehat dan nggak waras, susah, Pak. Jadi, saya senang, Pak. Bapak tadi ditanya Pak Hasim kan. Nasim, bukan Hasim. Kalau Hasim lain lagi, Pak. Ya, itu. Nah, dijawab dengan Bapak Hakul yakin. Ini yang menjadi pertanyaan kami sebetulnya. Di balik kata-kata teman-teman ini sebetulnya tersirat bahwa ada ketidakyakinan sebetulnya. Tapi karena Pak Menteri sudah bilang hakul yakin, maka kita coba cari tahu, ya kan? Pak Menteri, kalau saya membaca peta jalan Bapak, saya nggak menemukan Bapak mengajarin, harus kasih tahu saya bahwa di dalam peta jalan Bapak itu bisa mencerminkan bahwa program Bapak itu berhasil. Ya. Karena kalau saya baca peta jalan Koperasi Desa Merah Putih, Bapak di tahap 2025 itu dimulai dengan peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas. Dan Bapak minta dana 5,1 T. Artinya apa? Kalau 5,1 T ini tidak ada, maka program akan terhambat. Betul Pak Menteri? Ya, kurang lebih gitu. Bapak butuh uang. Di saat sekarang Pak Prabowo sedang menjalankan efisiensi, Pak Presiden, ini menjadi pertanyaan, Pak. Kalau kita lihat KL yang lain, itu luar biasa pengurangannya. Tapi sekarang Bapak minta modal yang begitu besar, dana yang begitu besar untuk just pelatihan doang, 5,1 T. Dari total ABT Bapak 5,9 lebih T, betul kan Pak? Ya. Jadi kalau ini enggak di awal saja ini mulainya peta jalan ini sudah tidak, misalnya tidak cukup dana, atau asumsinya ini belum cukup dana, makanya akan terganggu semua. Proses 2029 Bapak. Nah, saya telusuri lagi Pak, 2026. Bapak baru mulai dengan pemantapan dan pembangunan. 2027, Bapak pengembangan produk. Di tahap 2, Bapak baru mulai mencari model bisnis disesuaikan dengan kondisi, betul? Tahap 2, saya tidak menemukan tahap satunya Pak, tapi langsung tahap 2. Nggak ada kata tahap 1. Ya. Model bisnis Bapak masuk di 2000 di tahap 2. Artinya apa Pak? Bapak ini kalau nyusun model bisnis karena disesuaikan dengan desa, Pak Menteri, karena disesuaikan dengan desa, Bapak harus punya fakta empiris di setiap desa. Betul nggak Pak? Fakta empiris setiap desa. Karena tesis, antitesis Bapak harus punya data kuantitatif. Itu kami belum terinfo Pak sampai sekarang. Fakta empiris setiap desa, supaya dapat model setiap desa, kita belum menemukan di sini. Berarti proses ini masih panjang Pak. Di
Di tahun 2028, Bapak bicara hilirisasi dan integrasi. Berarti integrasi dengan rantai pasok industri. Tahun 2028, Bapak bicara di sana. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa 2029 menjadi pilar kemandirian ekonomi desa? Nonsen, Pak. Ini kapan bisa berjalannya aja masih awang-awang, Pak, peta jalan ini, Pak. Bapak ini bikin peta jalannya nggak benar, Pak. Kurang sempurna, Pak, yang bikin, Pak. Saya tahu bukan Pak Menteri yang bikin. Ya. Pak Nasim lebih jago bikin tadi. Ya. Pak Sartono lebih jago nih, Dr. Sartono, profesornya, Pak. Jadi saya nggak menangkap hakul yakinnya Bapak dari peta jalan Bapak, Pak. Nah ini yang tolong Bapak sempurnakan. Saya minta konkretnya seperti apa. Karena ini mengawang-awang, Pak. Jadi nanti 2029, enggak ada yang namanya pilar kemandirian ekonomi desa, pondasi ketahanan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih. Apalagi kalau dana awalnya ini dengan efisiensi ya Pak Presiden, ya Bapak minta 5,1 T, saya ragu ini dikasih Pak. Itu Pak pertanyaan saya yang pertama peta jalan. Jadi saya minta Pak, ini disempurnakan kembali Pak. Dengan Komisi 6 Pak. Ya kita sempurnakan Pak, supaya ini bisa berjalan. Kalau enggak, ini peta jalan nih, wajahnya koperasi kita baca di sini Pak. Nah ini yang pertama. Jadi itu yang saya lihat yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa? Sebetulnya ke depan ini saya mau tahu sebenarnya pembagian tugas Bapak dengan Pak Wamen itu apa? Belum pernah diceritakan. Ini serabutan Pak kerjanya Pak. Antara Menteri dan Wamen Pak. Ini kerjanya apa? Bapak ingin mencapai sesuatu yang besar Pak. Dibagi lebih jelas. Ya. Supaya ini efektif dan efisien gitu. Nah ini ke depan kita biar lebih jelas Pak. Begitu. Yang ketiga, saya ingin menceritakan banyak fakta lapangan Pak. Yang saya riset dan survei Pak. Supaya sekarang ini orang cuma terima, bermanfaat. Ini manfaatnya mereka cuma terima, pingin terima, kapan tuh terima uangnya. Ini terngiang-ngiang di mereka Pak. Kami dibayar berapa? Itu fakta lapangannya Pak. Sampai yang di Jakarta juga berpikirnya begitu Pak. Artinya apa? Kalau ini nggak segera dieksekusi Pak, ini kan promis Pak, janji. Delivery-nya ini yang payah nih Pak sekarang Pak. Delivery-nya ini yang payah Pak. Ini ditunggu-tunggu Pak. Kalau nggak ada Pak, ini pada mundur Pak semua Pak. Begitu ada gerakan mundur nasional, Bapak jebol Pak. Ini sekarang lagi rencana mau mundur Pak karena nunggu terlalu lama. Delivery-nya lamban. Nah ini saya minta dipercepat Pak. Karena saya pingin program ini berhasil. Kalau berhasil ini bagus. Tapi saya mau kawal prosesnya Pak. Kalau prosesnya tidak dikawal Pak, zong Pak 2029 Pak. Saya pastikan ini. Gitu. Nah saya minta delivery-nya tolong dimonitor Pak. Lemah Pak delivery-nya Pak. Promise-nya sih bagus. Dasolannya sih bagus. Dasennya, situasi saat ini ya payah Pak. Maka ada gap Pak. Gap ini Bapak harus tutup. Kalau Bapak nggak tutup Pak, pertaruhan jabatan Bapak di sana Pak. Saya ini senang dengan Bapak. Saya ingin Bapak berhasil. Budi Ari, tokoh sukses Koperasi Desa Merah Putih. Tepuk tangan nggak apa-apa. Kita berharap itu sukses. Ya. Bapak jangan meninggalkan jejak nggak berhasil Pak. Malu Pak. Setuju Pak ya? Jadi kawal, sering-sering komunikasi dan Komisi 6 Pak. Ya, selalu kita komunikasi sehingga Bapak bisa berhasil. Nah 3 poin ini yang saya titip ke Bapak. Ya, supaya bisa berhasil. Nanti tolong Bapak jawab. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya adalah mengenai soal yang ditanyakan tadi Pak Profesor soal dan Bu Rike soal roadmap. Begini, soal roadmap ini sebenarnya secara tugas dan fungsi ini Bappenas. Karena Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini memang secara teknokrasi yang menyiapkan ini.
Jadi kalau ditanya, gimana roadmap-nya? Lo orang ini separuh insting, separuh teknokrasi. Program Kopdar Kelurahan Merah Putih ini. Bukan mau berdebat soal itunya. Maksud saya, ini sedang disiapkan. Terus terang kita diskusi intensif dengan Bappenas. Kita diskusi terus, hampir tim kita beberapa orang terus melakukan diskusi intensif. Nanti juga Teh Rike kalau mau beri masukan silakan. Kita juga mengundang semua pihak untuk sama-sama membuat roadmap, gitu. Membuat grand design. Karena ini program bukan ada grand design-nya dulu baru program jalan. Ini program dulu diluncurkan sembari menyiapkan grand design-nya. Begitu loh. Tapi begini, dari kondisi yang ada, kecepatan pembangunan atau pembentukan Kopdar Kelurahan Merah Putih menunjukkan satu hal, rakyat antusias dan menjadi program Kopdar Kelurahan Merah Putih menjadi harapan bagi rakyat untuk memiliki lembaga ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri dan berkelanjutan. Itu harapan rakyat yang cermin. Nah, karena itulah dari hasil dialog kita dengan seluruh semua kadis-kadis koperasi di seluruh Indonesia dan sebagainya, itu mereka selalu minta, Pak Menteri tolong dibuat pelatihan. Warga masyarakat belum siap. Warga belum banyak yang tahu. Baik tentang manajemen, tentang perkoperasian. Ingat loh, 28 tahun lebih koperasi ini dipinggirkan. Orang selama ini kalau ngomong soal koperasi terbatas sekali. Orang kami aja naturalisasi di Kementerian Koperasi. Yang asli kan cuma Pak Fesmen. Beberapa kan saya naturalisasi loh. Jadi karena itu memang ini teorinya adalah bahwa praktek dan teori ini harus saling berhubungan. Jadi evidence, nanti kita berdebat secara teknokratis perdebatan itu. Tetapi yang pasti bahwa selama program ini dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh saya yakin jadi. Dan kenapa saya sangat optimis yang Pak Asim ya, Pak Nengah, nanya ke saya, yakin nggak? Hakul yakin saya. Karena kalau koperasi desa ini nggak jalan, yang dimarahin sama rakyat ini Kopdesnya. Katakan begini contohnya, ada 40.000 aja jadi jalan bagus, yang 40.000 akan di salah-salahin sama warganya. Kok yang situ bisa bagus, ini enggak? Begitu ya. Kedua, gini, ini adalah program yang paling brilian dari Pak Presiden Prabowo yang dibuktikan dengan pemikiran yang komplit sebenarnya. Karena komprehensif sampai gubernur sampai bupati ini menjadi satgas. Ketua satgas di provinsi adalah gubernur, wakilnya Bapeda, sekretarisnya adalah kepala dinas koperasi. Di kabupaten dan kota sama bupati, ketua satgas kabupaten kota, sekda itu wakilnya, dan sekretaris satgas kabupaten kota adalah kepala dinas koperasi. Jadi ini gerakan betul-betul semesta berencana, melibatkan seluruhnya, gotong royong. Dan itu berdasarkan Kepres 9 tahun 2025. Karena itu kita optimis, karena ini saya sudah bilang, nggak mungkin Kementerian Koperasi ini melakukan sendiri. Memang ini lintas kementerian lembaga. Makanya 18 kementerian lembaga terlibat, semuanya dikerjakan bersama-sama.